Halo sahabat petani, kembali lagi bersama saya di channel Loso Petani Pemula. Baik, kali ini saya mau berbagi pengalaman dan juga mengulas salah satu fungisida ampuh, yaitu fungisida Amistar Top yang bermerek dagang Amistar Top dari Syngenta. Nah, hari ini saya mau mengulas apa saja kelebihan dan kekurangan fungisida Amistar Top 325 SC. Baik teman-teman petani pemula, hari ini saya mau menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan fungisida Amistar Top 325 SC ini. Nah, saya mau menjelaskan Amistar Top ini 325 SC ini adalah salah satu produk fungisida dari PT Syngenta Indonesia. Syngenta memproduksi Amistar Top 325 SC berbentuk pekatan cair berwarna kuning muda dan mudah larut dalam air. Fungisida Amistar Top mengandung dua bahan aktif dari golongan triazol dan metoxiakrilat, yaitu difenoconazole dan azoxystrobin. Nah, difenoconazole merupakan bahan aktif fungisida dari golongan triazol yang bekerja dengan cara mengganggu sterol biosintesis pada membran. Sedangkan azoxystrobin adalah bahan aktif fungisida dari golongan metoxiakrilat dan bekerja dengan cara mengganggu proses respirasi. Baik sahabat petani, fungisida Amistar Top merupakan jenis fungisida sistemik, yaitu untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur atau fungi. Fungisida dengan dua bahan aktif ini dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit jamur pada berbagai jenis tanaman, baik tanaman hortikultura maupun tanaman perkebunan seperti bawang merah, cabai, jagung, kubis, kakao, kedelai, kelapa sawit, melon, padi, paria, gambas, semangka, tomat, dan lain sebagainya. Nah, kombinasi bahan aktif azoxystrobin 200 gram per liter dan difenoconazole 125 gram per liter dengan cara kerja yang berbeda mempunyai efikasi tinggi dan bekerja lebih cepat dalam mengendalikan jamur patogen. Selain untuk mengendalikan penyakit jamur, fungisida Amistar Top 325 SC dengan kandungan zat pengatur tumbuh ZPT juga berfungsi membantu meningkatkan pertumbuhan tanaman serta meningkatkan kualitas hasil panen. Teman-teman. Nah, untuk pengendalian hama penyakit, Amistar Top ini bisa diaplikasikan ke berbagai tanaman atau tanaman agrikultura atau tanaman padi, teman-teman. Ya, yang pertama saya mau jelaskan untuk tanaman cabai. Fungisida ini ampuh untuk mengendalikan antraknosa, bercak daun, busuk daun, mati pucuk, busuk batang, busuk tangkai buah. Nah, untuk kedua, untuk tanaman tomat, mengendalikan penyakit hawar atau busuk daun pada tanaman tomat, bercak kering pada tanaman tomat, antraknosa,
mati pucuk, busuk batang, busuk daun, busuk tangkai buah. Yang ketiga untuk terong, untuk mengendalikan antraknosa, bercak daun, busuk phytophthora, mati pucuk, busuk batang, busuk tangkai buah. Nah, untuk kacang-kacangan yang keempat, untuk mengendalikan penyakit karat daun, bercak daun. Yang kelima untuk kentang, untuk mengendalikan penyakit bercak kering atau hawar daun. Nah, yang keenam khususnya untuk petani padi, untuk mengendalikan busuk batang, bercak coklat sempit, penyakit blast yang sering ditemui di berbagai tanaman padi, dan hawar pelepah. Nah, yang ketujuh pada tanaman jagung, untuk mengendalikan bercak daun coklat. Yang kedelapan untuk bawang merah, untuk mengendalikan bercak ungu. Yang kesembilan adalah untuk melon, untuk mengendalikan busuk buah. Yang 10 untuk semangka, untuk mengendalikan busuk daun. Yang ke-11 mentimun, untuk mengendalikan busuk daun, busuk batang, busuk buah, bercak daun. Yang ke-12 bawang daun atau bawang pre, untuk mengendalikan bercak ungu, protol. Yang ke-13 buah naga, untuk mengendalikan antraknosa. Yang ke-14 jeruk. Nah, ini jeruk di sini banyak yang membudidayakan jeruk untuk pengendalian penyakitnya, untuk mengendalikan penyakit embun tepung, penyakit kulit, penyakit blendok. Untuk yang ke-15 kacang tanah, untuk mengendalikan penyakit karat, bercak daun. Yang ke-16 untuk mengendalikan penyakit busuk buah untuk tanaman kakao maksudnya. Yang ke-17 tanaman karet, untuk mengendalikan penyakit bidang sadap. Untuk ke-18 kedelai, untuk mengendalikan penyakit karat. Yang ke-19 bunga krisan, untuk mengendalikan penyakit karat. Yang ke-20 untuk kopi, untuk mengendalikan penyakit karat daun. Ke-21 untuk tanaman kubis, untuk mengendalikan penyakit akar gada. Yang ke-22 untuk mangga, untuk mengendalikan antraknosa, bercak daun. Yang ke-23 tembakau. Nah, tanaman tembakau untuk mengendalikan penyakit patik. Untuk bibit kelapa sawit yang ke-24 untuk mengendalikan bercak daun. Nah, ke-25 rumput golep untuk mengendalikan penyakit bercak. Nah, itu teman-teman fungsi fungisida Amistartop ini untuk mengendalikan penyakit-penyakit pada tanaman tersebut. Dan saya sekarang mau menjelaskan kelebihan dan kekurangan fungisida Amistartop ini. Nah, yang pertama, bekerja secara sistemik dan mampu mengendalikan penyakit dalam jaringan tanaman. Yang kedua, berbentuk cair dengan formulasi SC yang mudah larut dalam air, mudah digunakan dan tidak menyumbat alat semprot. Selanjutnya, berspektrum luas dalam mengendalikan penyakit jamur. Yang keempat, tidak mudah tercuci air hujan maksud saya. Yang kelima, lebih ekonomis dan menghemat biaya produksi karena dosis penggunaan Amistartop ini sangat rendah. Meningkatkan pertumbuhan tanaman karena dilengkapi dengan zat pengatur tumbuh atau ZVT. Selanjutnya, meningkatkan kualitas hasil panen, sahabat petani. Mengandung 2 bahan aktif dari golongan
dan cara kerja yang berbeda sehingga lebih efektif dalam mengendalikan penyakit jamur. Nah, kekurangannya adalah harga fungisida Amistartop 325SC ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan fungisida sejenis. Tapi khasiatnya lebih, maksudnya bagi saya, dari pengalaman saya, khasiat Amistartop ini sangat bagus, khususnya bagi tanaman padi yang pernah saya aplikasikan sebelumnya di lapangan. Amistartop ini sangat ampuh teman-teman untuk mengendalikan penyakit jamur, khususnya di tanam padi itu penyakit blast atau penyakit potong leher, cat daun gitu. Nah, sekarang saya masuk ke untuk dosis dan cara menggunakan fungisida Amistartop 325SC ini, yaitu fungisida Amistartop 325SC ini berbentuk cair dengan formulasi SC yang mudah dilarutkan dalam air sehingga mudah digunakan, tidak berbentuk endapan dan tidak menyumbat alat semprot atau sprayer. Cara menggunakan fungisida sistemik ini yaitu dengan cara disemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Berikut ini dosis dan cara menggunakan fungisida 325SC, yaitu disemprotkan pada seluruh bagian tanaman, yaitu batang, daun, dan buah. Nah, dosis untuk pengaplikasian Amistartop 325SC ini adalah 0,5 sampai 1 ml per 1 liter air, atau 7,5 sampai 15 ml per tangki semprot 15 liter. Nah, interval penyemprotan Amistartop ini 1 minggu sekali. Waktu penyemprotan baiknya pagi hari setelah embun kering atau sore hari, sahabat petani. Baik, nah itu untuk dosis pengaplikasian Amistartop. Jadi untuk khususnya untuk tanaman padi, saya sudah jelaskan apa saja yang bisa dikendalikan oleh Amistartop ini di tanam padi, yaitu saya ulang lagi, membuat tanaman padi itu lebih subur dan hijau, meningkatkan bobot bulu, maksud saya meningkatkan bobot bulir padi. Yang ketiga, membuat bulir padi lebih cerah dan bening atau bernas. Keempat, mengendalikan penyakit busuk batang. Kelima, mengendalikan penyakit bercak coklat sempit. Yang keenam, mengendalikan penyakit blast. Yang ketujuh, mengendalikan penyakit hawar pelepah. Nah, itu 7 penyakit yang ada di tanam padi. Amistartop ini ampuh untuk mengendalikan penyakit jamur, begitu teman-teman petani. Nah, untuk pengaplikasiannya tadi saya sudah terangkan, dan juga saya mau menjelaskan sedikit. Aplikasi penyemprot Amistartop ini dilakukan pada tanaman padi umur tanaman padi berapa. Nah, teman-teman sahabat petani pemula, untuk tanaman padi pasti bertanya. Nah, saya mau menjelaskan, berbagi pengalaman sedikit. Aplikasi fungisida Amistartop 325SC ini
Kalau untuk padi dilakukan 1 atau 2 kali, yaitu ketika malai mulai tunduk. Jika ingin diaplikasikan 2 kali, penyemprotan Amistartok pertama ketika padi bunting, teman-teman, atau ketika mulai keluar malai, begitu. Dari pengalaman saya aplikasikan 2 kali. Yang pertama pada padi bunting, yang pengaplikasian kedua pada padi keluar malai, begitu. Nah, jadi apakah Amistartok ini bisa dicampur dengan insektisida? Ya, Amistartok ini bisa dicampur dengan insektisida, baik insektisida sistemik maupun kontak. Hal ini dapat menghemat waktu penyemprotan teman-teman, juga menghemat biaya tenaga penyemprotan padi. Amistartok juga bisa dicampur dengan pupuk MKP atau pupuk mikro atau pupuk daun, begitu. Nah, demikian tentang Amistartok untuk tanaman padi atau buat teman-teman petani pemula. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf karena saya juga baru belajar. Dan video ini saya buat khusus untuk teman-teman petani pemula ataupun petani yang belum tahu tentang jenis fungisida yang ampuh untuk mengendalikan penyakit pada tanaman. Dan saya juga belajar dari pengalaman saya di lapangan, dan saya ingin berbagi pengalaman tentang khasiat dan juga fungsi Amistartok, fungisida Amistartok 325 SC ini sangat membantu para petani, khususnya petani padi, begitu. Nah, Amistartok ini saya beli di toko pertanian dekat daerah saya dengan harga 55.000. Ini kemasan 50 ml, teman-teman. Baik, cukup sekian video kali ini. Saya harap video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa.